Baik, di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya memasukkan ya file-file CSS kita dan juga file JavaScript di HTML yang kita miliki. Ada beberapa cara yang bisa kita gunakan dalam bekerja menggunakan CSS dan juga JavaScript ya. Baik, langsung saja silakan buka file project HTML kita ya di video-video sebelumnya. Kita buat file baru saja. Kita namakan insert CSS ya, HTML di sini extensionnya. Kita buat struktur HTML-nya terlebih dahulu. Kemudian untuk title kita rubah belajar HTML, insert begitu ya. Kemudian di dalam bodinya kita buat struktur HTML-nya dulu ke tag paragraf ya. Di sini kita berikan misalnya ini belajar untuk file CSS gitu. Sidebarnya kita hilangkan dulu. Setelah itu kita simpan, kita open with live server dulu. Kita lihat hasilnya seperti apa. Tunggu sebentar. Ya, ini hasilnya ya. Seperti biasa kita minimize saja kode editor dan browsernya. Kita buat berdampingan seperti ini supaya lebih memudahkan. Nah, kemudian ini hasil generate-nya ya menggunakan live server. Di sini kita akan memanipulasi ataupun membuat supaya paragraf ini terlihat lebih menarik begitu ya menggunakan CSS. Nah, cara untuk menggunakan CSS itu ada beberapa cara ya. Salah satunya kita bisa masukkan di dalam tag head ini ya. Di dalam tag head ini kita bisa tulis style seperti ini. Kemudian di dalamnya langsung saja kita tulis P seperti ini. Teman-teman jangan bingung terlebih dahulu ya, kenapa bisa seperti ini. Saya akan jelaskan nanti. Misalnya kita ingin merubah warnanya terlebih dahulu, kita colornya red misalnya, kemudian kita simpan. Nah, langsung berubah ya teman-teman di sini warnanya sesuai dengan yang kita berikan di sini yaitu merah. Ini adalah salah satu cara kita bekerja menggunakan CSS ya. Saya tidak akan menjelaskan ini cara kerja CSS seperti apa karena kita akan buat di video terpisah nantinya. Saya akan di sini lebih menjelaskan kepada cara memasukkan ataupun bekerja dengan CSS ya dan juga JavaScript nantinya. Ini cara pertama. Kemudian ada lagi cara kedua yaitu dengan cara kita kalau ini ya kita bekerja atau memasukkan file CSS ini di dalam satu file HTML. Dan cara kedua, kita bisa pindahkan file-file CSS kita secara terpisah dengan menggunakan file yang berbeda ya tentunya. Nah, di sini kegunaannya untuk apa kita membuat file CSS terpisah. Bayangkan teman-teman ketika ngoding itu ya banyak sekali line. Oke, nih kita masih simple seperti ini masih ada 19 baris. Bayangkan kalau ngoding itu bisa sampai ratusan atau bahkan ribuan gitu ya, itu akan sangat menyulitkan. Dan supaya untuk mempermudah,
sangat dianjurkan untuk membuat file CSS ataupun JavaScript nantinya itu secara terpisah ya dari HTML. Nah, cara buatnya seperti apa? Ini kita hapus terlebih dahulu. Kita menggunakan tag yang sudah kita pelajari di awal video ya, yang untuk teman-teman yang belum lihat silahkan lihat dulu di video sebelumnya ya, di seri playlist HTML ini. Nama tagnya adalah link. Nah, seperti ini tagnya. Nah, di dalamnya ini ada atribut tambahan yang harus kita berikan, yaitu ref ya. Sama seperti tag anchor ya, ataupun link. Ini atributnya ref, dan value-nya di sini kita langsung berikan file CSS-nya. Nah, di sini langsung ada Sages ya dari kode editor kita. Karena kita belum buat, kita buat terlebih dahulu file CSS-nya. Kita buat, kita namakan style.css. Extension untuk CSS adalah .css ya. Sangat mudah untuk mengingatnya. Kemudian di sini langsung kita pilih. Nah, di situ sudah ada ya style.css, kita pilih. Kemudian kita simpan. Nah, di sini hasilnya sudah tidak merah lagi ya. Dan ini belum berubah karena kita belum manipulasi teksnya. Untuk memanipulasinya atau untuk merubahnya sama seperti yang tadi. Langsung saja kita tulis tag P ya di sini. Karena di sini kita ada tag P di sini. Kita tulis saja, kemudian color-nya kita rubah menjadi blue. Seperti ini, kemudian kita simpan. Kenapa tidak berubah? Coba kita berikan, sepertinya ada atribut yang tertinggal ya. Namanya rel, seperti ini. Ini untuk mengkondisikan bahwa ini bentuknya style begini. Nah, sudah terlihat ya. Ini berubah menjadi merah teksnya. Kemudian kita, supaya untuk memperbesar, coba kita berikan font size-nya 2 rem. Seperti ini. Oke. Supaya lebih jelas. Selain di head, kita juga bisa menyisipkan file CSS kita di dalam body. Seperti ini. Style seperti ini ya. Oh, style. Nah, kita akan coba misalnya button di sini. Isinya klik button. Kita simpan terlebih dahulu. Nah, hasil default untuk button seperti ini ya. Teksnya hitam dengan border seperti ini. Kemudian kita ingin rubah teksnya misalnya menjadi biru. Kita langsung tulis di sini button. Color-nya kita set menjadi biru. Nah, benar ya. Biru di sini. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman. Beberapa cara menyisipkan file-file CSS kita. Yang pertama, kita bisa memberikan langsung text style ya di head ini, di tag head. Kemudian cara kedua, kita bisa menggunakan tag link seperti ini. Link ini untuk menyisipkan CSS kita secara terpisah ya. File CSS kita secara terpisah menggunakan atribut ref ini. Value-nya adalah file CSS. Nah, cara ketiga yaitu kita sisipkan di dalam body dari HTML-nya seperti ini. Nah, setelah itu
kita akan coba cara menyisipkan file JavaScript kita ya di HTML ini. Untuk supaya mudah, kita buat saja file baru. Ini kita close terlebih dahulu. Kita buat file baru namanya insert.js.html. Headbar-nya kita hide, kemudian kita generate HTML-nya. Di sini title-nya kita rubah. Belajar insert file JS ya. Nah, ada beberapa cara juga untuk menyisipkan file JS kita. Cara yang pertama, kita bisa sisipkan di dalam body dari HTML-nya ya. Caranya itu menggunakan tag script seperti ini. Kemudian, oke, sebelumnya kita buat dulu file HTML-nya ya. Di sini kita buat misalnya button, klik button. Kemudian kita beri ya kelas. Oh, sorry, kita buat ID saja. ID-nya tab begitu. Kita simpan terlebih dahulu. Kita open with live server. Ini hasilnya ya dari klik button ini. Nah, di sini kita akan membuat event ataupun instruksi ya. Ketika button ini diklik, dia akan mengeluarkan sebuah alert gitu ya. Nah, caranya di JavaScript ya, DOM. Teman-teman jangan bingung terlebih dahulu ya apa yang saya ketik ini. Karena nanti akan kita bahas di seri yang terpisah mengenai JavaScript. Untuk CSS juga ya akan saya buat terpisah juga. Di sini hanya ingin menunjukkan bagaimana caranya menyisipkan file-file CSS dan juga JavaScript kita. Di sini bisa kita tulis. Oh, sorry. Di sini kurang C ya. Nah, dokumen get element by ID. ID-nya tab. Kemudian add event listener. Ketika diklik, maka dia akan menjalankan fungsi kita tadi akan buat alert ya. Alert isinya halo, saya sorry begitu. Kita simpan dulu. Kemudian kita klik ini. Nah, ini ya teman-teman. Sudah keluar alertnya halo, saya sorry gitu. Kita klik OK. Nah, ini cara pertama. Kemudian cara kedua sama seperti yang CSS tadi ya. Kita buat file terpisah. Kita buat dulu. Ini JS-nya kita beri nama script.js seperti ini. Kemudian ini kita hapus terlebih dahulu. Oh, atau untuk lebih supaya mempercepat saja ya. Ini teman-teman silahkan di cut ya. Ctrl X. Kemudian di sini ada atribut yang harus kita tambahkan yaitu src di sini. Value-nya adalah file JavaScript yang telah kita buat tadi ya. Namanya script.js ini. Kemudian kita simpan. Klik. Nah, tentu saja tidak akan ada respon apapun ya, karena kita belum memberikan instruksi dalam HTML ini, di dalam script.js ini, file JS kita. Yang telah kita cut tadi kita
paste di sini, kita simpan, kemudian kita klik. Nah, sama ya hasilnya seperti yang tadi. Jadi begitu ya teman-teman, beberapa cara memasukkan file JS kita di atau menyisipkan file JS kita di HTML ini. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Ini adalah video akhir di seri belajar HTML ya. Kita di seri selanjutnya akan bahas mengenai CSS. Jadi jangan lupa diikuti ya terus ya teman-teman. Sampai jumpa di seri berikutnya.